Shalom malam teman-teman semua. Sebelum kita memulai konsel pada malam hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk komsel pada malam hari ini. Tuhan, walaupun masih dalam ibadah online, kami mau berdoa juga untuk komsel
pada hari ini. Semoga berjalan dengan lancar dari awal sampai akhirnya. Kami juga ingin berdoa untuk Ko Yonatan yang akan membawakan sharing pada malam hari ini. Semoga sharing yang akan dibawakan oleh Ko Yonatan bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebelum kita mendengarkan sharing yang akan dibawakan oleh Ko Yonatan, mari kita menyanyikan lagu Bejanamu.
kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepas Kamu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepas Kamu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan
seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Lirik-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Aku serahkan kepada Koyo. Oke, selamat malam teman-teman. Senang sekali Koyo bisa berjumpa dan bertemu dengan teman-teman kembali. Sebelum kita merenungkan dan bersama-sama belajar pada malam hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bukan suatu kebetulan dan bukan suatu kebiasaan setiap hari Jumat kami boleh bertemu dan kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga untuk sharing dan kebenaran firman-Mu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, di malam hari ini maupun juga untuk sebelumnya, kami boleh menikmati akan kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami boleh rindu untuk diperbarui dan kami boleh rindu untuk dibekali kembali oleh kebenaran firman-Mu. Buka hati kami Tuhan sehingga kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan teman-teman kami yang lainnya dan kami juga boleh berdoa untuk internet connection. Dan biarlah kami semuanya Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu dan kami menjadi terang-Mu dan kami boleh menjadi garam dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan sebab kami rindu dan siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Oke, sekali lagi selamat malam teman-teman. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Koyo Nathan. Berharap nggak bosan ketemu Koyo ya. Kemarin barusan Koyo untuk ibadah kenaikan, sekarang di youth. Jadinya ya mudah-mudahan kita sama-sama belajar, kita sama-sama juga tidak hanya belajar, tapi kita juga sama-sama menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dan kita boleh menghidupinya. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar dengan satu topik dengan tema Why Serving in Church is Important. Kenapa melayani di gereja itu sangat penting. Nah, teman-teman, sebelum kita berbicara, sebelum kita lebih dalam lagi mengenal dan juga untuk belajar bersama-sama, Koyo ingin mungkin dari teman-teman bisa sharing, mungkin bisa di chat atau mungkin bisa unmute, gak apa-apa, feel free aja karena kan ini komsel jadinya mungkin teman-teman bisa kasih pendapat
bisa kasih ide atau apa aja, karena di sini adalah tempat di mana kita bisa saling bertumbuh, tempat di mana kita saling bisa menjaga dan juga untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Berbicara tentang pelayanan atau melayani, kira-kira nih dari teman-teman apa sih arti dari kata pelayanan ataupun melayani itu sendiri? Kira-kira apa itu? Teman-teman, apa itu pelayanan dan apa itu melayani? Buat teman-teman, apa itu? Apa yang terbenak di pikiran teman-teman dengan kata melayani? Menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin? Kalau kita mendengar kata-kata melayani, kira-kira apa yang menjadi mungkin satu kata, entah itu menjadi kalimat, bebas teman-teman untuk mengekspresikan dengan ide dan pendapat teman-teman ketika mendengar kata melayani ini. Menyediakan diri untuk Tuhan kok. Oke. Menyediakan diri untuk Tuhan. Terima kasih. Ya, teman-teman, kalau kita berbicara tentang melayani, oke. Nah, sebenarnya kita sebagai orang-orang yang percaya, sebenarnya kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipilih. Sebenarnya itu kesadaran dan itikat kita sendiri untuk melayani. Jadi melayani adalah panggilan tertinggi dari sebuah kekristenan, sebab melayani adalah tugas yang Yesus pernah lakukan di dunia ini. Nah, saya ulangi sekali lagi, jadi melayani itu adalah panggilan tertinggi dari sebuah kekristenan, apalagi kan kita sudah dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, sebab melayani adalah tugas yang Yesus pernah lakukan di dunia ini. Jadi Yesus pernah menjadi manusia dan dia juga melayani banyak orang tanpa ada beban, tanpa ada paksaan. Yesus adalah guru, tidak hanya guru, tetapi kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Melayani, mengasihi, dan mengampuni. Ya memang sih teman-teman berbicara tentang melayani, berbicara tentang mengasihi dan mengampuni itu kayaknya kita harus hidupi, harus kita lakukan, dan harus praktekkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Memang tidak mudah untuk melakukannya. Tetapi biarlah kita ini dipanggil keluar untuk menjadi yang berbeda dengan dunia, dan kita boleh menjadi anak-anak Kristus untuk melayani, untuk mengasihi dan melayani. Berbicara tentang melayani, mengapa kita harus melayani? Dan kita melayani untuk siapa sih? Dan kita melayani melalui apa? Nah, ini menjadi pertanyaan untuk kita semuanya. Tidak hanya mungkin kita pergumulkan banyak orang ataupun orang-orang dewasa, tetapi yang menjadi pergumulan termasuk kita semuanya sebagai anak-anak remaja, anak-anak pemuda, dan kaum dewasa mungkin. Apa sih tujuan melayani dan mengapa kita harus melayani, dan kita melayani itu melalui apa? Kadang-kadang kita berbicara tentang melayani dan kita mau melayani siapa dan kita melayani melalui apa, dan teman-teman mungkin berpikiran kayaknya saya tidak mempunyai talenta. Mungkin saya tidak memiliki bakat tersendiri yang mungkin pimpin jadi worship leader atau musik atau singer ataupun apapun itu. Atau bahkan mungkin buru-buru sharing, dikasih jadwal untuk sharing di Komsel ataupun melakukan banyak hal, sepertinya ya kayaknya bukan talenta aku kayak Nathan. Mungkin teman-teman berperasaan dan berprasangka seperti itu. Nah teman-teman, kalau kita lihat melayani, kita jangan melihat hal sesuatu yang besar, yang memang kelihatan nyata, yang kita bisa rasakan, yang kita bisa lihat. Mungkin saat ini kita bisa melihat karena gereja kita, ataupun kita bisa melihat bahwa melayani itu besar, kita kelihatan karena ada PED di situ, karena ada Kak Niko di situ, dan karena ada Nathan di situ, ataupun banyak hal. Tapi kita jangan fokus dengan orang-orang tersebut. Kita harus fokus dan kita harus tahu dan sadar diri bahwa Tuhan sudah memberikan kita dan Tuhan sudah memberikan tugas kita untuk melayani.
Karena itu adalah janji Tuhan, dan itu adalah yang ingin Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Selayaknya Tuhan itu pernah dan memang Tuhan itu datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Lalu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita harus wajarnya dan kita harus melayani Tuhan dengan sukacita, dengan tanpa paksaan, apalagi kita melayani di gereja kita. Nah, itu teman-teman. Kenapa kita harus melayani? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Kita akan buka di Injil Matius 20 ayat 26 sampai 28. Ya, ini mungkin sengaja Koyo nggak bikin PowerPoint karena mungkin Koyo lebih enak aja, jadi lebih santai dan lebih mungkin lebih engage dan lebih keterlibatan Koyo dengan teman-teman, jadinya lebih enak aja gitu ya, dan lebih relax, nggak seperti ngajar gitu. Oke, kita buka di Injil Matius 20 ayat 26 sampai 28. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Udah ketemu semuanya? Mungkin ada teman-teman yang sukarela atau volunteer boleh membacakannya. Dipersilahkan teman-teman dari Matius 20 ayat 26 sampai 28. Aku. Ya, Karin. Semuanya kok. Boleh. Oke. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Oke, terima kasih Karin. Nah, kalau kita lihat di konteks ini ya, di Matius, kita bisa melihat bagaimana yang sudah kita dengar. Nah, ada kesimpulan nih. Kesimpulannya meskipun hanya 3 ayat, itu buat Koyo itu menjadi kesimpulan melayani sebagai gaya hidup. Nah, teman-teman, menarik sekali. Kalau kita berbicara melayani sebagai gaya hidup, kita garis bawahi gaya hidup. Gaya hidup apakah yang dapat kita berikan, dan gaya hidup seperti apakah yang dapat kita tampilkan kepada orang, sehingga orang tersebut dapat lama-kelamaan tertarik dan kepincut seperti itu ya. Nah, kalau gaya hidup itu mungkin ya anak-anak muda sekarang gaya hidupnya mungkin gaya hidup yang dari atas sampai ke bawah, dengan tren, dengan rambut, dengan baju, dengan sepatu, dengan tas, dengan handphone, dengan semuanya. Itu aksesoris yang bisa menarik gaya tarik tersendiri orang-orang, dan ya orang dapat melihat gitu ya. Itulah ketertarikan apalagi dengan anak-anak muda, dengan semuanya, dengan penasarannya, dengan aksesoris yang ya seperti itulah. Jadi teman-teman, anak-anak muda ini gampang untuk tertarik. Mungkin dengan main game, mungkin dengan ya aplikasi apa gitu ya. Jadi orang-orang itu tertarik gitu. Dengan TikTok yang mungkin sekarang lagi booming, dengan TikTok wajah nangis, mungkin dengan avatar. Nah, itu platform-platform yang anak-anak muda sekarang lagi tren gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaannya, yang menjadi perenungan yang kita harus renungkan sekarang ini, bisa nggak sih kita sebagai anak-anak muda itu menjadi gaya hidup yang seperti mereka, yang bisa menarik, yang penasaran, yang bikin orang datang dan terus datang dan terus haus dan terus akan mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini panggilan kita semua. Tidak hanya Koyo, mungkin Kak Niko ataupun Pak Edi, tetapi kita semua dipanggil untuk menjadi platform, untuk menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi gaya hidup yang kita harus hidupi hari lepas hari di mana Tuhan tempatkan. Masa kita kalah dengan platform-platform ataupun dengan media sosial yang menarik kita semuanya?
Dapatkah kita, hidup kita itu menjadi sebuah gaya hidup dimanapun Tuhan tempatkan? Di sekolah, di keluarga, di masyarakat, di tempat pekerjaan, dan dimanapun itu sebuah menjadi gaya hidup yang orang dapat melihat bahwa gaya hidup kita semuanya, karena kita menjadi anak-anak Tuhan, dipanggil keluar untuk menjadi berbeda. Nah, tampilkanlah perbedaan itu sehingga orang bisa melihat bahwa engkau hidup di dalam tidak hidup di dalam dunia, melainkan hidupmu itu di dalam Yesus Kristus. Nah, itulah sebagai gaya hidup. Gaya hidup yang berbeda sekali dengan dunia. Memang tidak mudah, banyak sekali godaan dan tantangannya. Tetapi inilah yang kita harus gumuli, inilah yang harus kita lakukan, inilah yang harus kita hidupi, dan inilah yang harus kita jadi gaya hidup kita. Gaya hidup apa? Ya gaya hidup melayani. Melayani itu tidak harus melayani hal yang paling besar, tetapi kita juga bisa melayani hal yang paling kecil. Di dalamnya kita bergereja juga salah satunya. Melayani tidak harus melayani sebagai pemberita firman ataupun pandai dalam sharing ataupun banyak hal yang dianggap orang wow, itu tidak. Tetapi melayani dengan kesungguhan, melayani dengan hati yang tulus itu jauh lebih dapat kita rasakan, dapat kita tahu, dapat kita memaknai bersama-sama bahwa hidup kita dipanggil untuk melayani. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan dia menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan banyak orang. Itulah yang harus kita hidupi dan itulah yang harus kita teladani. Kemarin kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan di mana Tuhan sudah naik ke surga. Dan disitulah janji Tuhan untuk tidak takut, untuk tidak gelisah, dan untuk tidak tawar hati. Dan tiba saatnya lah untuk kita semuanya untuk tidak takut. Dan hanya tidak takut. Tetapi apa sih yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Ya, kita berikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita, kita melayani Tuhan. Dan termasuk gereja kita tercinta. Kita melayani Tuhan selayaknya Tuhan melayani murid-murid dan kepada kita semuanya. Nah, teman-teman, tujuannya apa sih kita melayani di gereja ini? Apakah hanya for fun? Apakah hanya ya udahlah tugas? Ya udahlah karena sudah berjemaat di situ? Ya udahlah karena lahir dan besar dan sekolah minggu dan bertumbuh di situ, jadi mau nggak mau harus ada di situ. Nah, teman-teman, banyak anak-anak muda memang terpaku dengan itu, tapi kita harus tahu dan harus menyadari betul betapa pentingnya kita melayani di gereja kita. Oke? Yang pertama yang harus kita pelajari yaitu kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Ya, kita diciptakan oleh Tuhan untuk melayani siapa? Tuhan. Di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, teman-teman, karena kita ini buatan siapa? Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik apa? Pekerjaan baik bagaimana kita melayani. Tidak hanya kita melayani sesama manusia, tidak hanya melayani orang-orang yang terpinggirkan, tetapi kita juga dikasih kesempatan untuk melayani gereja kita. Kalau kita bisa melayani sesama kita, kalau kita bisa melayani teman dan keluarga, kita juga harus bisa melayani gereja kita. Di mana kita bertumbuh, di mana kita bisa berbuahkan iman, kita bisa belajar akan kebenaran firman Tuhan. Di tempat itulah kita bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Jadi teman-teman, pemuritan ini adalah sangat penting sekali yang harus kita lakukan di dalam bergereja. Ada banyak orang, ya, tentunya ada banyak anak-anak muda yang keluar dari gereja karena mereka tidak
merasa belonging, tidak merasa memiliki, dan tidak merasa adanya memiliki gereja tersebut dan komitmen. Nah, ini bahaya sekali teman-teman. Jadi itulah yang dialami oleh banyak anak-anak muda dan remaja. Mereka tidak mempunyai keterlibatan, mereka tidak memiliki, dan mereka tidak memiliki komitmen. Dan akhirnya mereka meninggalkan gerejanya. Nah, itu sangat bahaya sekali teman-teman. Jadi teman-teman harus berhati-hati, harus memiliki dan harus mengasihi gereja kita di mana kita bertumbuh. Di situ Tuhan akan tempatkan, di situ Tuhan akan lebih lagi memberikan kita untuk tugas dan tanggung jawab. Karena kita memiliki gereja tersebut. Kalau kita tidak merasa memilikinya, ya itu tadi. Kita merasa bosan, kita merasa jenuh, dan kita tidak memiliki komitmen dan visi dan misi. Jadi milikilah rasa memiliki. Tingkat kepercayaan itu dipupuk dengan kepemuritan itu tadi. Ya, melalui kepemuritan ini, melalui kebenaran firman Tuhan, kita dapat bertumbuh. Selain bertumbuh, kita juga didorong untuk melayani gereja kita. Dan itulah pentingnya kita bisa bertumbuh dan pentingnya untuk dimuridkan. Dan setelah kita melakukan pemuritan itu, dimanapun teman-teman pergi, mungkin ada yang kuliah, mungkin ada yang bekerja, atau mungkin yang di luar sana, setelah kita kembali, kita merasa belonging kembali. Kita merasa bahwa disitulah kita bertumbuh. Dan itu adalah sebuah dorongan untuk kita melayani Tuhan. Dan yang kedua, kenapa kita harus melayani di gereja kita? Karena kita diselamatkan. Tentu kita diselamatkan. Kalau kita lihat di dalam 2 Efesus, ya, semuanya adalah kasih karunia. Kita lihat nih, bukan usaha kita, tapi itu adalah kasih karunia Allah. Bukan karena kebaikan kita, karena itu juga adalah kasih karunia Allah. Jadi teman-teman, bukan semata-mata itu kita bagus di musik, kita pandai berbicara, kita ahli dalam hal apapun. Ingat teman-teman, itu semuanya adalah pemberian Tuhan. Jadi kita jangan bermegah karena kita memiliki semuanya itu. Tetapi berikanlah itu kepada Tuhan. Karena semuanya itu adalah milik Tuhan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi teman-teman, kita sudah dibayar nih. Sudah ditebus dari dosa. Lalu apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Tuhan membelinya tidak dengan murah. Tetapi Tuhan membeli kita dengan nyawanya. Bayangkan aja, kalau kita beli iPhone, kalau kita beli laptop yang mahal, pasti kita menjaganya dengan baik, bukan? Apalagi kalau itu uang kita. Kita pasti akan menjaga elektronik itu dengan sebaik mungkin, agar tidak lecet, agar tidak rusak. Kita kasih untuk perekat, kita kasih anti gores, dan sebagainya untuk tidak rusak. Nah, bagaimanakah dengan kehidupan kita yang sudah dibeli itu? Dibeli dengan harga yang mahal oleh darah Kristus, oleh Yesus yang telah mati. Apa yang dapat kita berikan untuk Tuhan kita? Tentu kita akan memberikan hidup kita untuk Tuhan dan melayani Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan. Kita harus ingat itu teman-teman. Kita harus melayani Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Dan yang ketiga, melayani adalah sebuah anugerah Tuhan. Anugerah yang dipercayakan kepada kita semuanya. Kalau kita sudah dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan, lakukanlah dengan setia. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan menyediakan dan Tuhan akan memberkati dan memberikan lebih lagi. Kalau kita setia di dalam pelayanan kita, meskipun banyak pergumulan, meskipun banyak hal sesuatu batu sandungan di dalam pelayanan kita, tapi ini adalah yang Tuhan mau.
melayani adalah sebuah anugerah Tuhan. Gak banyak orang dapat melayani Tuhan. Gak banyak orang yang bersedia untuk melayani Tuhan. Karena mungkin dirasakan sebagai banyak hal yang dilalui. Mungkin dicaci, mungkin dianggap sok kudus, ya, mungkin gak punya teman atau sebagainya. Nah, ini kehidupan anak-anak muda sekarang yang kita rajin di dalam pelayanan. Tapi ingat teman-teman, melayani adalah anugerah Tuhan. Kita memiliki privilege yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Dan itu adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita lakukan itu dengan setia. Dan kita kembangkanlah talenta itu yang Tuhan sudah berikan sebagai ucapan syukur kita karena mendapatkan sebuah anugerah dari Tuhan. Dan poin yang berikutnya, yang terakhir, melayani adalah tanda cinta kasih kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi kepada Tuhan, berarti selayaknya kita melayani Tuhan. Kita akan buka di Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15 dan Yohanes 15 ayat 16. Oke, Koyo akan bacakan buat teman-teman semuanya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan dilanjutkan Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, ini teman-teman, bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita mengasihi Yesus, bukan? Jadi kita harus menuruti segala perintahnya. Menuruti perintahnya apa? Layanilah Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk melayani. Jadi tidak hanya papa mama, tidak hanya orang-orang yang dewasa yang diberi kesempatan untuk melayani. Siapa bilang anak-anak muda ini tidak bisa melayani? Siapa bilang anak-anak muda tidak bisa melayani di gerejanya? Bisa. Saya yakin dan percaya kalau teman-teman semua anak-anak youth di sini bisa melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita sudah melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, kita diciptakan untuk melayani Tuhan, kita diselamatkan, dan kita melayani adalah sebuah anugerah Tuhan. Dan kita melayani karena cinta kita kepada Tuhan. Jadi selayaknya kita juga harus melayani Tuhan di dalam bergereja kita. Jadi teman-teman, mari kita layanilah Tuhan dengan segenap hidup kita, dengan segenap hati kita. Bukan untuk orang lain, bukan untuk dipandang, tapi kita melayani karena cinta kita kepada Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi dan melayani kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali diingatkan akan tugas dan panggilan kami di dalam pelayanan kami di gereja kami tercinta. Ajar kami Tuhan untuk melayani Engkau di dalam kehidupan kami segenap hati kami. Bukan untuk ketenaran dan bukan untuk kehidupan kami, tapi semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk anugerah dan terima kasih untuk talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari dan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, bantu kami dan pimpin kami dan berkati kami sehingga kami terus
melakukan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Terima kasih, saya serahkan kembali ke Jessica dan Karin. Selanjutnya, saya akan membacakan pengumuman. Pada tanggal 27 Mei, diadakan ibadah umum dengan tema Beritakan Injil dalam segala kesempatan yang akan dibawakan oleh pendeta DSS. Lalu ada KYTB dengan tema Biaya Menjadi Murid pada hari Minggu 27 Mei jam 10 pagi. Komsel 3 Juni dengan tema Good Jealousy, sharing by Ibel, WL-nya Tania, slider Jessica. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami boleh kembali disegarkan, kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Jessica, Veve, dan secara khusus Koyo yang boleh melayani malam hari ini. Kami bersyukur boleh kembali diingatkan melalui sharing yang Tuhan berikan melalui Koyo. Kiranya Tuhan juga boleh terus pimpin Koyo dalam setiap pekerjaan dan pelayanannya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap tanggung jawab dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Koyo dalam setiap pelayanan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan juga yang boleh mampukan, berikan kekuatan kepada Koyo, sehingga Koyo dapat melakukan setiap tanggung jawab dan pelayanannya dengan baik. Dan kiranya melalui setiap pelayanan yang Koyo lakukan, Tuhan boleh memakai Koyo juga menjadi saluran berkat Tuhan bagi setiap orang yang ia layani Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh berikan kesehatan dan juga berkati keluarga dari Koyo juga. Bapak, kami juga mau bersyukur untuk setiap kami yang boleh join malam hari ini. Kami mau menyerahkan setiap kami dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk Veve, untuk Jessica, untuk Karin, untuk Nia, untuk Adriel, untuk Aurel, untuk Awan, untuk Antonia, untuk Cepi, untuk Gerard, untuk Henok, untuk Lionel, untuk Senja, dan juga untuk hamba-Mu sendiri. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan, kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu bersama dalam komsel malam hari ini. Kiranya Tuhan yang juga boleh bimbing setiap kami dalam setiap hal yang kami kerjakan, dalam setiap studi, pelayanan, pekerjaan, apapun yang kami lakukan, kiranya kami boleh terus mengutamakan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap kami yang sedang lemah tubuh, sedang sakit, kiranya Tuhan yang boleh berikan kami kekuatan, Tuhan yang boleh pulihkan. Dan secara khusus kami juga mau bersama-sama berdoa untuk Oma Suraji yang saat ini sedang kurang baik keadaannya. Kiranya Tuhan yang boleh berikan kekuatan kepada Oma Suraji, berikan semangat kepada hamba-Mu. Juga Tuhan yang boleh berikan kekuatan kepada setiap keluarga untuk anak, cucu yang menjaga. Agar kiranya mereka juga boleh menguatkan Oma Suraji ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menjamah, Tuhan yang boleh juga menyembuhkan. Apa yang Tuhan anggap terbaik untuk hidup Oma Suraji, kiranya Tuhan berikan itu. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap doa kami ini dalam tangan-Mu. Amin.